Assalamualaikum. Lama nggak ketemu. Ini tadi sebenarnya mau sore tadi kita live kan. Ini unitnya datang tadi sore juga. Kita dapat dari beli. Bentar. Kita dapat beli unit minusan, unit ini mati. Kita cari kabelnya nggak ketemu ya, kita pakai charger orinya aja. Kalau ini lampunya nyala, dia mau kuning juga. Hijau terus kuning artinya chargingnya normal, sistem chargingnya berjalan normal. Ini. Saya ngopi. Suaranya kemeresek, kameranya agak ngopi. Kameranya agak hilang. Suaranya kemeresek, kameranya agak ngopi. Kameranya. Bentar kita kecilin. Cek. Cek. Oke, nggak apa-apa, kemeresek dikit. Jadi ini unitnya A1466 MacBook Air 2015 ya. Jadi kita nyari yang dapat power supply, lupa naruhnya, kita pakai charger orinya tuh. Dia normal ketika kita colokin, mau hijau terus mau kuning atau orange. Di sistem charging seharusnya normal, tapi pencet power dia nggak ada reaksi, nggak ada jalan. Kalau dia mau kuning berarti 3 voltnya dia hadir, kita langsung bongkar saja. Kita buka dulu. Katanya sih belum pernah servisan dia. Ini dapat tadi harga 1 juta, kondisi minus seperti ini. Dapat unit, terus SSD 128, charger atau MagSafe. Baterainya pernah gantian. Memang unit lama otomatis normal sih kalau udah gantian. Kita coba cek 3 volt 5 voltnya ya. Nggak jelas ya. Maunya tak set dari atas, cuma kamera yang dari atasnya nggak kelihatan. Ya, kita gedein dikit. Blur ya.
agak minta ganti. Oke, kita cek dulu. Kita cek di tombol power ada apa enggak. Amin. Coba pindah ke dashboard. Kita ke soket keyboard. Kalau yang pertama dicek, kalau dia nggak mau di switch itu kita cek di tombol keyboard, on off di keyboard. Untuk seri ini karena kita udah biasa ngecek ya, untuk tombol on off nya ada di paling pinggir sebelah kanan itu ya, hadir apa tidak untuk 3 volt nya. Atur gini dulu, penting bisa lihat aja ya. Kita cek 3 voltnya hadir apa enggak. Jadi sama seperti untuk laptop Windows, kita cek 3 volt ALW, cuma di MacBook bahasanya beda, tapi intinya sama, dia ada ALW, ada VS juga. Untuk 3 voltnya dia ALW. Di coil ini ada 3 volt tapi dia naik turun. Nah, hilang-hilangan. Bentar, hilang-hilangan. Kayak mau on mau enggak, terus tombol di keyboardnya sini. Ini hadir 3 volt. Ini 3 volt LDO dari IC 3 volt 5 voltnya. Untuk LDO kita kemarin sudah bahas. Jadi 3 volt, kita coba switch on, tekan tombol power, nggak ada reaksi, dan 3 voltnya mau 0 dia, agak sulit ya. Kita volt, kita pencet power, dia mau 0, kita lepas. Berarti kita cek 5 voltnya, kita cek 5 volt. Untuk sistem charging dia jalan karena mau orange dia. 7 volt. Untuk voltase baterai dia 7 volt, dia normal. Dia 8 volt untuk ini sistem untuk chargingnya. 3 voltnya naik turun, 5 voltnya nggak mau hadir. Kita cek koilnya dulu ada short apa enggak. Baterai kita lepas, charger kita lepas. Ini kameranya kurang mendukung ya, mudah-mudahan paham aja. Oke, kita buzzer dulu. Kita buzzer mulai dari prosesor ya, kita buzzer aja. Karena kadang saya sering dikomplain untuk injek, jadi kita pakai buzzer, sama aja sebenarnya, cuma lebih yakin untuk injek ya. Kita buzzer, ground. Aduh, baterainya habis lagi. Baterainya habis.
Oke, kita cek untuk semua coil. Jadi semua coil kita cek, dia 20 ohm dan hilang. Ini normal. Ini vikornya normal. Ini 1, untuk RAM ini normal. 3 volt normal. Coil 5 voltnya short, jadi ini kasusnya short 5 volt. Kita cek ulang, normal. 20 ohm ini untuk ke prosesor dia normal. 10 ohm aja masih normal. 20 ohm normal. 5 voltnya short. Jadi di sini ada coil 5 volt, coil 5 voltnya short. Jadi coil 5 volt. Ini yang ini coil 5 volt. Nanti tak tunjukin untuk buat view-nya. Kita lepas aja sekalian. Lihat skema aja ya. Kita lihat buat view-nya dulu. 5 volt itu larinya kemana saja. Kita lepasin. Kode bautnya 820 00 berapa? 14 00 berapa? 00165. Oke, 00165. Kita cari skemanya dulu. 820 00165. Di sini kita ada skemanya. Kenapa kok tahu itu 5 volt? Karena kita memang udah sering pegang ya, jadi 3 volt 5 volt udah apa. Nah, di sini bahasanya adalah PP 5 volt S4. Jadi S4 ini dia nggak ALW, dia nunggu di switch dia baru dia hadir. Berbeda dengan 3 voltnya ini. 3 voltnya ini adalah S5. Untuk S5, S4, S1 nanti bisa googling untuk power stick laptop. Jadi ada S5 itu kondisi laptop mati, apa yang harus hadir, atau S4 itu hadirnya kapan. Coba bisa googling untuk ininya. Pengertian dari power stick masing-masing sticknya. Oke, ini S5 jalur 5 volt. 5 volt ini terhubung ke sini. Kapasitor ini dia masuk ke IC apa enggak, dia masuk ke sini saja. Jadi kita ada kecurigaan 5 volt itu short di area ini. Oh, ini masuk ke IO boardnya yang sini, masuk ke boardnya ini, DC in. Untuk baliknya oke. Tersangka kita nggak terlalu banyak, kita bisa injek ya, kita main injek aja. Coba kita dapat berapa ampere untuk kita injek shotnya ini. Kita injek shotnya. Jadi coil 5 volt kita injek, tegangan itu tegangan 2,2 ya. Kameranya error lagi. Kamera nih.
Oke. Jadi tadi beberapa kali ngetes kamera memang error, mau tak kerjain offline. Tadi kita udah janji untuk kita live kan ya. Ini kita coba lepas dulu ini kamera, untuk kabel kamera kita lepas. Kita injek di sini pakai dua kabel ini, satu dapat ground, satunya dapat coil 5 volt yang short tadi. Di situ 2,4 ampere, jadi positif short ya. Positif short untuk ini sambil tak injek. Ini yang ada kuning-kuning ini kita cek panas apa enggak, sambil tak raba, sambil tak injek. Masih belum. Kita buka aja, kita turunin mobilnya. Mobilnya kita turunin untuk siapa tahu shotnya di area bawahnya. Kalau lihat skema dia 5 volt itu jarang tembus ke IC ya, beda sama 3 volt. Ketika shot bisa tembus chipset. 5 volt relatif aman, biasanya hanya kapasitor. Mudah-mudahan cuma kapasitor aja. Mobilnya ya memang belum pernah servis, kotor banget, debu, banyak debunya. Kita buka juga ini buatnya DC in dapat dari untuk dapat chargernya. Yang belum terbiasa dengan Mac kadang bingung dengan istilah-istilah ya. Jadi Mac itu punya istilah untuk masing-masing part, masing-masing jalur itu ada istilahnya sendiri. Kayak charger, kita kalau laptop biasa kita sebut charger, kalau di MacBook biasa disebut MagSafe. Kita coba bersihin dulu. Jadi untuk coil 5 voltnya ini tadi kan nggak seberapa kelihatan di sini. Jadi ini coil charger untuk MacBook 2000 berapa 13 sampai 15 sama, dia konstruksinya sama. Ini jalur 5 volt, ini coil 5 volt yang short, yang tadi kita cek short, ini 3 volt, ini untuk RAM dan ini untuk core. Ini RAM apa prosesor juga ya. Yang penting kita paham yang paling utama kan charger 5 volt sama 3 volt. Kita harus cek dulu ketika dapat matot atau not charging. Kita coba injek lagi. Lima voltnya kita injek. Kalau dapat langsung ke ground dia ampernya segitu. Ini kok hilang. Sekarang udah nggak short ya, shotnya hilang. Jadi mobil kita turunin, shotnya hilang.
ada beberapa kemungkinan. Jadi kita cek lagi skemanya tadi. Untuk 5 volt dia jalurnya kemana saja. Kalau lihat maupunnya masih komponennya bersih, tadi cuma kotor debu, jadi memang belum servisan ini. Kita cek 5 volt ini dia larinya kemana saja. Komponen ini kalau memang dia short ya harusnya kita lepas, dia tetap short. Untuk baliknya juga seharusnya sama, kecuali ada besi, tapi kemungkinannya kecil. Pindah sini 5 volt. Ini ada soket PP 5 volt S4 ini. Ini untuk apa ini? Oh, untuk USB. Jadi USB ini. Kita coba pasang. Dan kita coba cek lagi. Coba cek lagi, shotnya hilang lagi apa ada? 5 volt shot. Coba kita lepas port chargernya, hilang. Jadi positif. Ini ada yang short. Kita coba lebih detail ke sini. Kita coba cek lebih detail untuk buatnya ini, buat chargernya. Kalau kita bisa nggak ganti, kita nggak usah ganti. Dia ada apa saja. Ini kapasitor 5 volt ini. Kita coba bersihin dulu. Coba kita kasih thinner ya, terus kita injek di situ. Tak pasang aja biar enak injeknya kita. Kita pasang di boardnya, kita injek di coil 5 voltnya tadi. Mudah-mudahan cuma ini aja. Kabel hitam ke ground, terus jadi balik hitamnya ke ground, terus kita injeknya di coil 5 voltnya yang tadi. Apa potnya yang rusak? Enggak, potnya terlihat bagus. Naikin voltasenya ya, dapat ampere agak gede dikit. Kita coba injek lagi. Oh, itu kawan ya, kapasitor. Kita dapat jackpot malam ini. Kapasitor, kita lihat mukanya udah jelek ya. Kita injek. Oh, jackpot. Kita lepasnya pakai solder aja ya, soalnya ini ada kabelnya. Kalau pakai ini dapat jackpot. Kita panasin solder dulu sama ngopinya dulu. Alhamdulillah nih, kayaknya doanya Bang Iskandar ini.
By the way, ini belum tak bayar loh orang. Tadi aku keluar, ini orangnya nganter ke sini, terus besok aja mas ditransfer kan dari luar kota dia. Besok ditransfer aja mas, tak taruh di rumah, yang nerima anak tuan mbak. Sambil nunggu kok apa? Bagarnya panas, kita panasin juga untuk asapnya. Short 5 volt rata-rata hanya short kapasitor kebanyakan. Kalau nggak kapasitor ya seapes-apesnya IC 3 volt 5 volt itu biasanya. Itu paling sering di kapasitor. Tapi pindah desktop lagi. Mana tadi? Oh ini. Secara fisik kan dia kelihatan jelek. Nah, ya kan. Sudah, kita tes lagi ya. Shotnya masih apa udah hilang? Insya Allah ke depan kita cariin kamera yang bagus saja biar teman-teman juga bisa lihat detail ya untuk apa yang kita kerjakan di sini. Tegangan injek 3,5 ini. Kita injek ini coil 3 volt, 5 voltnya ini. Kita injek di sini atau sini sama aja. Udah nggak short ini, sekarang sudah nggak short. Coba kita pasang kipas ya, jadi kita tahu dia hidup apa enggak. Kita pasang kipas. Karena kabel yang ke power supply tak cari dari tadi nggak ketemu, kita pakai kabel AC. Oke. Kita pasang kabelnya. Ini kabel ini harus dipasang kalau ngetes karena indikator di MagSafe nya itu nggak nyala kalau ini nggak dipasang. Oke, colokin chargernya. Mau hijau dan fan-nya memutar. Fan-nya muter berarti notebooknya nyala, dia muter. Kita akan tes untuk kita pasang ya. Kita coba rakit. Tapi sudah 90% ini fix. Cuma karena unitnya kita juga baru dapat, kita nggak tahu kondisi LCD-nya bagus apa enggak. Nah, ini den, posisi kita dapat den di 1 juta, kita berharap lebih juga nggak bisa kan dengan harga segitu. Nanti paling tak ganti, aku punya casing yang masih bagus. Saya pindah LCD nya ke casing yang masih bagus. Kita tes pasang. Kabelnya mepet-mepet kan kita. Jangan sampai kecepet kabelnya kalau kita pasang soket. Ini juga soketnya rusak ya. Ini speaker, nanti kita benahin.
Ini karena unitnya punya kita sendiri, paling nanti kita bagusin, terus kalau udah ready baru kita jual. Kalau ada yang mau bayar ini 3 juta cuma rusak kapasitor. Kipas, agak hati-hati kalau ngelepas kipas ini kabelnya dia mudah patah ya, sampai ganti kita juga minimal 150.000. Jadi agak hati-hati kalau bongkar pasang kipasnya. Nanti kita ganti thermal pasta juga. Di kabelnya itu semua serba mepet, jadi mesti hati-hati kalau nggak kecepit ya, kabelnya kecepit jadi short. Oke, kipas yuk, ini lagi live sama siapa mas? Oh, mudah-mudahan rezeki ini. Ah, tadi malah belum tak bayar orangnya, aku tadi keluar orangnya sini. Besok biar tahu. Udah orang salah tiga. Testing. Tes nampil aja. Kalau charger, bismillah. Kipasnya muter. Tunggu sebentar ya, nampil apa enggak. Oh, itu udah nampil logo. Ke LCD nya nggak harus apa enggak nanti. Ini karena nggak ada SSD nya, dia loading di sini lama, terus nanti muncul folder. Coba tak pasang SSD. Beli niatnya kan tak pakai kanibalan ini kan tidak jadi. Karena ada mesin normal nih sebenarnya. Tapi mana tahu. Nyala, nah itu kan ini. Nah, casingnya aja agak jelek ini cuma kasih benturan. Loading macOS. Apa di asal? Ini bukan baterai sama. Nek pakai baterai dan nggak mau hidup apa? Oh, biasa 14
Baterainya habis juga paling. Nah. Loading pertama biasa dia lama kalau MacBook. Ini keyboard, touchpad nggak tak pasang. Juga konfigurasi BIOS ya lama dia untuk masuk ke OS nya. Kalau udah di shutdown sekali udah normal. Oke, ini masih pakai user bawaannya dia. LCD nya normal. Kalau kita ganti casing aja, kita pindah LCD nya biar layak jual nanti. Kita tutup sampai sini ya. Makasih yang udah komen. Assalamualaikum.